sejak 15 tahun pulakan setiap hari ke pasar, kadang langsung ke petaninya dan kadang titip ke teman pulakan di Surabayanya. Harga sayuran kubis 6.000 per kilogram, setiap pulakannya mengambil 30 kilogram. Kentang 14.000 kilogram, setiap pulakannya mengambil 40 kilogram. Wortel 13.000 kilogram, setiap pulakannya mengambil 40 kilogram. Dan tomat 16.000 kilogram, setiap pulakannya mengambil 40 kilogram. Ia mengambil untung hanya 2.000 kilogram. Ia pulakan setiap hari untuk menjaga kualitas sayuran untuk dijual. Setiap pulakannya tidak tentu, tergantung banyak sedikit barangnya. Pada hari tertentu, setiap acara Maulid Nabi ataupun hari raya, permintaan sayuran meningkat dan harga tentu naik. Bukan karena itu saja, juga tetapi pada saat musim kemarau. Karena kenapa? Karena pada saat musim kemarau membutuhkan air yang cukup banyak untuk pertumbuhannya, sehingga produksi tumbuhan menurun yang mengakibatkan kenaikan harga sayuran drastis menaik. Kenaikan harga sayuran ini biasanya disebabkan dalam permintaan pasar. Jadi setiap harinya harga sayur tidak menetap dikarenakan peningkatannya tidak sama. Sekian penjelasan dari saya. Ingin mempresentasikan yang B atau data kuantitatif, yakni ada 2 poin. Yang pertama, perbandingan harga sayuran dan pada hari biasa dan menjelang lebaran. Yakni ada sayuran, ada hari biasa dan menjelang lebaran. Sedangkan kubis seharga 6.000 pada hari biasa 6.000 dan menjelang lebaran 10.000. Dan wortel seharga 14.000 ketika hari biasa dan menjelang lebaran 18.000. Dan wortel seharga 13.000 ketika hari biasa dan menjelang lebaran 19.000. Dan tomat seharga 16.000 ketika hari biasa dan menjelang lebaran seharga 18.000. Dan poin yang kedua, yakni permintaan dan penawaran pada hari biasa dan menjelang hari raya. Dan kubis permintaan ketika hari biasa 30 kilo dan penawaran 24 kilo. Dan kentang 40 kilo ketika hari biasa dan penawaran 32 kilo. Dan wortel 30 kilo ketika permintaan hari biasa dan penawaran 22 kilo. Sedangkan tomat 40 kilo ketika hari biasa dan penawaran 34 kilo. Sedangkan pada hari raya kubis 30 kilo permintaan ketika menjelang hari raya, dan sedangkan penawaran 24 kilo. Kentang 4 kilo ketika hari raya, penawaran 32 kilo. Dan wortel 30 kilo ketika menjelang lebaran, ketika penawaran 22 kilo. Tomat 40 kilo ketika menjelang lebaran dan penawaran 34 kilo. Saya akan menjelaskan tentang paparan data. Dalam mencari titik equilibrium, langkah pertama itu menemukan fungsi permintaan. Misalkan Q adalah penawaran dan P adalah harga barang. Jika informasi yang telah dijelaskan pada tabel di atas itu yang diketahui, Q1 sama dengan 24, P1 sama dengan 6, Q2 30, dan P2 itu 10. Sehingga dapat dibentuk persamaan linear itu sebagai berikut. Dengan rumus Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Terus taruh, jadi Q dikurangi 24 per 30 dikurangi 24 sama dengan
P dikurangi 6 per 10 dikurangi 6. Jadi Q dikurangi 24 per 6 sama dengan P min 6 per 4. Jadi itu dikalikan silang menghasilkan 4 Q dikurangi 24 sama dengan 6 P min 6. Itu dikalikan jadi 4Q min 96 sama dengan 6P min 36. Jadi hasilnya 4Q sama dengan 6P plus 60. Dalam menggambarkan kurva perlu ditentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu P dan Q. Dengan rumus itu jika Q sama dengan 0, jadi hasil yang tadi itu ditaruh lagi jadi 4Q sama dengan 6P plus 60. Q-nya itu ganti 0, jadi 4 kali 0 sama dengan 6P plus 60. 6P sama dengan 60. Jadi itu pindah ruas, jadi P sama dengan 60 per 6. Jadi hasilnya P itu 10. Jika P sama dengan 0, maka 4Q sama dengan 6P plus 60. 4Q sama dengan 6 kali 0, kan P-nya kan ganti 0, jadi ditambah 60. 4Q sama dengan 60, Q sama dengan 60 per 4. Jadi hasilnya Q itu 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Kenaikan harga sayuran menjelang lebaran atau musim kemarau merupakan fenomena yang sering terjadi. Fluktuasi harga sayuran pada hari biasa dan menjelang lebaran mencerminkan bagaimana permintaan yang lebih tinggi pada hari raya dapat mendorong harga naik secara signifikan. Fenomena ini juga mencerminkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti musim kemarau dan hari raya. Dalam analisis ini, kami menggabungkan teori ekonomi yang telah dipelajari dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara kami, yang memberikan informasi mengenai harga sayuran pada hari-hari biasa dan kenaikannya menjelang hari raya, serta jumlah permintaan dan penawarannya. Berdasarkan data tersebut, kami dapat menganalisis fluktuasi harga sayuran menggunakan konsep teori pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti interaksi antara permintaan dan penawaran, dan strategi kulakan yang diterapkan oleh usaha permata sayur milik Fawaidul Umam. Analisis ini mengonfirmasi bahwa harga suatu barang, termasuk sayuran, dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat dan penawaran terbatas, harga cenderung naik, dan kurvanya seperti berikut.